Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Konstitusi dan Negara Hukum dengan anggota yakni Rizaldi Ahmad Maulana, Iin Sarah Nabila, dan Fira Hanifah Mulyati. Saya akan menjelaskan slide pertama dan kedua. Yang pertama, pengertian negara hukum. Negara hukum berdasar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu yang pertama, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasar kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Yang kedua, yakni norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum. Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara. Ada 4 alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum. Yang pertama, demi kepastian hukum. Yang kedua, tuntutan perlakuan yang sama. Yang ketiga, legitimasi demokrasi. Dan yang terakhir, tuntutan akal budi. Next, slide kedua. Alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dengan hukum itu. Unsur negara hukum yakni yang pertama, hak asasi manusia dihargai sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia. Yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak itu. Yang ketiga, pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahnya. Adapun ciri-ciri negara hukum yakni yang pertama, kekuasaan dijalankan sesuai dengan kekuasaan hukum positif yang berlaku. Yang kedua, kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif. Yang ketiga, berdasar sebuah undang-undang yang menjamin hak asasi manusia. Dan yang terakhir, menuntut pembagian kekuasaan. Next slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis constituer, yang berarti membentuk. Selain itu, konstitusi juga berasal dari kata constituti Belanda, constitution Inggris, constitution Jerman, atau constitutio Latin. Dengan demikian, konstitusi berarti pembentukan suatu negara atau menyusun suatu negara. Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia, diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat diartikan peraturan dasar yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Jadi, konstitusi adalah keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Tujuan dan nilai konstitusi. Tujuan konstitusi yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maksudnya, tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik, dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan merugikan rakyat banyak. Yang kedua, melindungi HAM. Maksudnya, setiap penguasa berhak menghormati hak asasi manusia orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. Yang ketiga, pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya, tanpa adanya pedoman, konstitusi negara tidak akan berdiri dengan kokoh. Kemudian nilai konstitusi, yaitu nilai normatif. Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka, konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Jadi aturan yang harus ditaati oleh penyelenggara negara dan warga negara. Yang kedua, nilai nominal. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku, atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang itu berlaku bagi seluruh warganya. Yang ketiga, ada nilai semantik. Adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja.
Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuatan politik. Macam-macam konstitusi dan hubungannya dengan negara hukum. Kedudukan konstitusi atau UUD yaitu dengan adanya UUD, baik penguasa dapat mengetahui aturan atau ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan sebagai hukum dasar, sebagai hukum yang tertinggi. Perubahan konstitusi atau UUD yaitu secara revolusi. Pemerintahan baru terbentuk sebagai hasil revolusi ini yang kadang-kadang membuat suatu UUD yang kemudian mendapat persetujuan rakyat. Secara evolusi, UUD atau konstitusi berubah secara berangsur-angsur yang dapat menimbulkan suatu UUD. Secara otomatis, UUD yang sama tidak berlaku lagi. Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi yaitu keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD suatu negara. Dasar negara sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu negara. Keterkaitan konstitusi dengan UUD yaitu konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, sedangkan UUD adalah hukum dasar tertulis. UUD memiliki sifat mengikat, oleh karenanya makin elastik, sifatnya aturan itu makin baik. Konstitusi menyangkut cara suatu pemerintahan diselenggarakan. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.